Awal cerita menampilkan keluarga yang harmonis. Terlihat seorang ayah yang bernama Gary Lane. Sang istri bernama Karin dan kedua anaknya bernama Rachel dan Constan. Dulunya Gary adalah mantan seorang intelijen PBB yang mengundurkan diri demi bisa berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Setelah selesai sarapan, mereka berencana pergi ke suatu tempat. Namun di perjalanan, mereka terkena macet yang sangat panjang. Gary mencoba menyalakan radio dan mendengar sebuah berita dari WHO bahwa ditemukan virus varian rabies yang baru. Awal penyebarannya hanya di Taiwan dan kini telah menyebar lebih dari 12 negara. Di saat itu juga tiba-tiba seorang polisi melintas dan mengenai spion mobil Gary. Gary lalu memeriksa keluar keadaan mobilnya dan tiba-tiba saja ia mendengar ledakan yang sangat keras dari kejauhan. Suasana pun mulai panik lalu Gary melihat kesempatan keluar dari sana lalu mengikuti jalur truk itu dari belakang. Gary terus memacu kendaraannya itu. Terlihat anak-anaknya ketakutan dan sang ibu mencoba menenangkan anaknya itu. Sang ayah juga mencoba menenangkan anaknya dan tanpa diduga mereka ditabrak oleh sebuah mobil hingga mengalami kecelakaan. Beruntung mereka tidak mengalami luka yang serius. Suasana menjadi sangat panik. Beberapa orang terlihat bertingkah sangat aneh dan menyerang orang-orang di sana. Melihat hal itu Gary langsung saja mengambil mobil yang ditinggalkan pemiliknya lalu pergi membawa keluarganya keluar dari sana. Di dalam perjalanan penyakit asma Rachel kambuh. Gary mencoba menenangkan Rachel lalu Karin mengambil alih kemudi mobil itu. Setelah itu Gary mendapat telepon dari temannya bernama Thierry Umutomi yaitu wakil sekjen PBB, dan ia mengatakan bahwa New York telah diserang oleh virus mematikan. Ia pun berjanji akan menjemput Gary beserta keluarganya. Mereka tiba di Newark dan langsung saja mampir ke swalayan untuk mencari obat untuk Rachel dan juga beberapa suplai makanan. Setelah mendapatkan obatnya Gary mendengar teriakan Karin yang sedang dirampok oleh beberapa orang yang saat itu juga sedang menjarah swalayan itu. Gary pun langsung menembak mereka hingga tewas. Di waktu yang sama, datang seorang polisi yang sedang berlari ke arah Gary. Gary mengira bahwa polisi itu akan menangkapnya ternyata polisi itu juga sedang menjarah swalayan itu untuk mencari kebutuhannya. Ketika mereka keluar dari swalayan itu, ternyata kendaraan mereka telah dicuri. Akhirnya Gary beserta keluarganya harus berjalan kaki mencari tempat yang lebih tinggi untuk lokasi penjemputan. Di perjalanan mereka diburu oleh para zombie sampai ke dalam apartemen. Mereka terus mencari tempat untuk bersembunyi dari para zombie. Untungnya ada satu keluarga yang berbaik hati mengizinkan mereka masuk ke dalam rumahnya dan bersembunyi untuk sementara waktu. Gary lalu menyalakan radio dan mendengar peringatan darurat bahwa saat ini negara telah diserang oleh virus mematikan. Singkat cerita Gary mengajak keluarga itu untuk ikut dengannya menuju lokasi penjemputan namun ia menolak dan lebih memilih untuk tetap bertahan di rumah itu. Gary dan keluarganya pergi meninggalkan mereka menuju atap gedung tempat lokasi penjemputan. Saat mereka menuju tangga darurat, tiba-tiba saja mereka diserang oleh para zombie. Gary mencoba untuk menahan mereka dan menyuruh anak dan istrinya untuk terus bergerak ke lantai atas. Hampir saja Gary digigit oleh zombie itu. Untungnya datanglah seseorang yang menyelamatkannya. Ternyata ia adalah anak dari keluarga yang menyelamatkan Gary tadi. Lalu mereka segera ke lantai atas menuju tempat penjemputan yang telah dijanjikan tadi. Setibanya di atas Gary berlari ke pinggir gedung sambil berhitung sampai 12 detik karena ia merasa telah tertular virus itu. Untungnya Gary tidak mengalami reaksi apapun akibat darah dari zombie tadi. Sesaat kemudian tibalah helikopter yang akan menjemput Gary dan keluarganya. Mereka pun berlari ke arah helikopter itu sambil terus diburu oleh para zombie.
Gary dan keluarganya dibawa ke tempat aman yaitu di sebuah kapal perang induk milik Amerika Serikat. Setibanya di sana Gary disambut oleh Thierry dan langsung mengantarkan mereka ke sebuah ruangan untuk beristirahat. Thierry memperlihatkan kepada Gary seorang ahli virus yang bernama Dr. Fastback. Fastback mengatakan kalau virus ini harus ditemukan terlebih dahulu dari mana asalnya, agar bisa mengembangkan obat antivirus secara massal. Beberapa hari sebelumnya Dr. Fastback mendapatkan email rahasia berasal dari militer Korea Selatan yang mana isi dari email tersebut bertuliskan zombie. Beberapa saat kemudian datang komandan militer yang langsung menugaskan Gary untuk menemani Dr. Fastback menemukan antivirus tersebut. Awalnya Gary menolak, namun komandan itu mengatakan jika Gary menolak, maka keluarganya tidak boleh lagi berada di kapal itu. Gary lalu menemui keluarganya meminta izin untuk pergi bertugas. Gary dan Dr. Fastback beserta para pasukannya berangkat menuju Korea Selatan. Setibanya di bandara mereka dikejutkan oleh sekumpulan zombie yang langsung menyerang mereka. Akibat panik Fastback terjatuh saat turun dari pesawat dan tanpa sengaja kepalanya tertembak oleh senjata yang dipegangnya itu. Fastback pun tewas seketika. Tak lama kemudian datanglah sekelompok tentara yang datang menghampiri mereka membawa Gary dan teman-temannya masuk ke dalam camp. Orang ini adalah Kapten Speak. Ia bertanya kepada Gary siapa yang tewas tadi. Gary mengatakan orang yang tewas di pesawat tadi adalah seorang ahli virus yang akan meneliti virus ini. Awalnya Gary hanya sebagai pendamping Fastback, namun sekarang Gary harus mengambil alih tugas ini. Gary juga menjelaskan alasan kedatangannya ke sana untuk mencari tahu tentang email rahasia yang berisikan kata zombie. Lalu Speak membawa Gary ke suatu ruangan yang mana ruangan itu banyak terdapat mayat yang telah hangus terbakar. Speak menjelaskan virus ini pertama kali datang ke sini dibawa oleh tentara yang telah lama menghilang. Saat dokter memeriksanya tiba-tiba saja prajurit tersebut menggigit dokter itu. Gary kemudian bertemu dengan mantan CIA yang ditangkap karena menjual senjata ilegal ke Korea Utara. Ia mengatakan Israel selamat dari wabah itu karena telah membangun tembok setinggi 59 kaki sebelum virus itu menyebar. Gary lalu bertanya kepadanya bagaimana cara menghentikan virus ini dan agen itu menjawab, ada seseorang di Yerusalem yang bisa menjawabnya. Gary memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem dan dibantu oleh Speak dan anak buahnya untuk mengantarkannya sampai ke pesawat. Mereka menggunakan sepeda agar tidak menarik perhatian para zombie karena mereka akan bereaksi dan sangat aktif jika mendengar suara yang ada di sekitarnya. Di perjalanan menuju pesawat tiba-tiba ponsel Gary berbunyi dan membuat para zombie bereaksi dan langsung mengejar mereka. You battle like hell! Setibanya di pesawat Kapten Speak terkena gigitan zombie pada kakinya lalu ia memutuskan untuk bunuh diri agar tak menjadi seperti mereka. Setibanya di Israel Gary dikawal oleh pasukan militer yang bernama Seegen menuju ke tempat Jurgen Warburg. Gary bertanya kepadanya bagaimana ia mengetahui akan ada serangan zombie lalu membuat tembok setinggi 59 kaki ini untuk melindungi kota Yerusalem. Singkat cerita Jurgen menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi dari komandan India yang mengatakan kami sedang diserang oleh raksasa atau dengan kata lain adalah zombie. Gary diajak oleh Jurgen ke gerbang perbatasan Yerusalem. Dan ia melihat banyak sekali orang-orang yang ingin mencari perlindungan ke tempat itu. Every human being we save is one less zombie to fight. Mereka pun mencoba menghibur diri dengan cara bernyanyi bersama-sama. Ternyata suara itu mengundang para zombie dan membuat zombie-zombie itu berlari menuju ke arah suara itu berasal. Para zombie itu pun berhasil memanjat tembok tersebut, dan membuat semua orang mulai panik berlari mencari tempat yang lebih aman. Dari kejauhan Gary melihat ada seseorang yang sedang kebingungan di antara para zombie namun anehnya pria tua itu tak diserang oleh zombie sama sekali.
Sementara itu Gary dikawal oleh beberapa tentara termasuk seagen menuju ke tempat yang lebih aman. Mereka pun masuk ke sebuah bangunan untuk mencari perlindungan. Lagi-lagi tanpa disengaja Gary melihat ada seorang anak kecil yang hanya dilewati oleh para zombie. Mereka sangat kewalahan menghadapi para zombie dan tersudut di sebuah ruangan. Tanpa diduga tangan seagen terkena gigitan zombie lalu Gary dengan spontan mengambil pisau seagen dan langsung saja memotong tangannya dengan tujuan agar ia tidak menjadi salah satu dari zombie itu. Rencana itu pun berhasil dan seagen masih bisa diselamatkan. Gary berhasil sampai ke bandara menuju pesawatnya tadi namun sayangnya Gary telah ditinggalkan oleh temannya itu karena mengira Gary telah tewas akibat kekacauan itu. Sebuah pesawat lainnya juga akan lepas landas lalu mereka pun menghentikan pesawat itu. Gary dan seagen berhasil meninggalkan kota yang penuh dengan para zombie. Di dalam pesawat, Gary teringat percakapannya dengan flashback yang mengatakan kelemahan virus itu adalah virus itu sendiri. Maksudnya adalah zombie itu tak akan menggigit orang-orang yang telah mengidap penyakit mematikan. Lalu Gary menelpon Karin dan meminta memberikan teleponnya pada Thierry. Gary berkata, ia telah mendapatkan solusinya dan Gary pun meminta kepada Thierry untuk melacak kantor WHO terdekat untuk mendapatkan fasilitas penelitian medis. Thierry meminta memberikan teleponnya kepada pilot dan mengarahkan pesawat ke tempat itu. Saat pramugari membuka toilet, ia dikejutkan oleh zombie yang tiba-tiba saja menyerangnya. Tak butuh waktu lama zombie itu membuat seisi pesawat menjadi sangat kacau. Dalam keadaan terdesak Gary melemparkan granat pada mereka yang membuat sisi kanan pesawat hancur dan para zombie pun tersedot keluar dari pesawat itu. Pesawat itu juga hilang kendali dan akhirnya jatuh di sebuah pegunungan. Beruntung Gary dan seagen masih selamat walaupun Gary tertusuk pada bagian perutnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan menuju arah kota terdekat. Mereka terus berjalan sampai akhirnya mereka menemukan lokasi WHO tersebut. Sementara itu Thierry mendapat kabar bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Gary mengalami kecelakaan dan mengatakan pada Karin bahwa Gary telah tewas pada penerbangan itu. Mendengar itu Karin beserta anak-anaknya dipindahkan ke lokasi yang baru. Sementara itu Gary akhirnya sadar setelah diobati oleh staf yang ada di sana. Mereka curiga dengan Gary lalu bertanya apa maksud dan tujuan Gary datang ke sana. Lalu Gary menyuruhnya untuk menelpon ke nomor Karin. Namun yang mengangkat telepon itu bukanlah Karin melainkan Thierry. Thierry mengatakan bahwa anak dan istrinya telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Thierry kemudian meyakinkan kedua orang itu bahwa Gary adalah utusan PBB yang sedang menjalankan misi untuk mencari vaksin virus zombie. Akhirnya mereka percaya pada Gary lalu mereka bertanya maksud dan tujuan Gary datang ke sana. Gary mengatakan bahwa dia butuh virus yang sangat mematikan beserta vaksinnya untuk melawan virus zombie ini. Awalnya mereka tak yakin atas ide Gary karena zombie adalah mayat hidup yang tak bisa terinfeksi oleh virus lain. Lalu Gary mengatakan virus itu bukan untuk para zombie melainkan untuk orang-orang yang belum terkena oleh virus zombie ini. Gary menceritakan pada mereka bahwa saat ia di Yerusalem kemarin, tanpa sengaja melihat ada beberapa orang yang hanya dilewati oleh para zombie itu karena mereka memiliki penyakit serius. Pada intinya virus zombie ini tidak akan menyerang orang yang terkena penyakit serius karena ia membutuhkan inang yang kuat untuk penyebarannya. Gary kemudian siap menjadi percobaan pertama untuk membuktikannya. Mereka mengatakan ada beberapa macam virus yang bisa dicoba namun sayangnya semua virus itu disimpan di sebuah gedung yang berbeda dari tempat mereka sekarang. Di sana banyak terdapat para zombie yang berkeliaran. Mendengar hal itu Gary mempersiapkan diri untuk mengambil virus itu. Dibantu oleh seagen dan para staf tersebut. Dalam perjalanan menuju ke sana staf itu tak sengaja menabrak lemari besi dan menimbulkan suara yang cukup besar. Oh my God. Gary memancing para zombie untuk mengejarnya. Sementara itu seagen dan staf terus menuju tempat virus itu disimpan. Seagen dan staf itu terus berlari menghindari para zombie namun dalam keadaan terdesak mereka memutuskan mundur untuk menyelamatkan diri. Sementara itu Gary berhasil menemukan lokasi virus itu disimpan. Tapi sayang pintunya terkunci dan memerlukan kode untuk membukanya. Kemudian Gary mencoba untuk membukanya secara paksa lalu tiba-tiba Gary menerima telepon dan mengatakan kata kodenya adalah 56964. Setelah berhasil memasuki ruangan itu Gary mengambil semua botol yang ada di sana karena ia tak mengetahui virus mana yang ia butuhkan. Saat Gary ingin pergi tiba-tiba ada salah satu zombie yang menunggunya di luar. Gary menuliskan pesan bahwa ia sangat menyayangi keluarganya.
Setelah itu Gary menyuntikkan salah satu virus itu ke dalam tubuhnya dan menunggu beberapa saat agar virus itu bereaksi. Setelah menunggu beberapa saat, Gary mencoba membuka pintu itu dan tampaknya zombie itu tidak bereaksi terhadapnya. Para staf pun gembira karena rencana Gary berhasil. Gary pun membuat keributan untuk memancing para zombie, kemudian ia berjalan melewati para zombie tanpa khawatir diserang sedikitpun. Setelah ia disuntik penawarnya, Gary akhirnya menemui keluarganya. Berkat temuan Gary itu, pemerintah memproduksi vaksin secara massal kemudian membagikan ke seluruh dunia agar warga yang masih hidup bisa menggunakannya untuk melawan zombie. Semua orang mulai melakukan perlawanan terhadap zombie tanpa khawatir akan diserang balik oleh zombie. Di berbagai penjuru dunia saat ini mereka melakukan perlawanan dan pemusnahan para zombie. Di akhir cerita Gary berpesan agar selalu bersiap-siap dalam segala hal karena perang ini masih permulaan. Dan cerita pun berakhir.